Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT. Siang ini, siang hari Ahad 11 bulan Safar 1445 Hijriah atau 27 Agustus, hari Ahad keempat untuk bulan Agustus tahun 2023 Masehi. Insyaallah saya diamanahkan untuk sekali sebulan insyaallah membahas kitab tipis kecil susunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kitab Al-Qawaidu Al-Arba'. Al-Qawaidul Arba'. Kalau bisa ke depan masing-masing kita dalam pengajian ini memiliki kopian, dan insyaallah saya usahakan nanti menjelang malam saya kirim PDF yang ada teks Arab dan pakai terjemah. Saya cari nanti mana yang pas, karena kitab ini tipis, teks Arabnya juga, terjemahnya juga. Jadi ketika kita mengaji, kita lihat keduanya, teks Arab dan terjemah, sehingga menyambung pemahaman kita, tidak hanya melayang begitu saja. Pertama, tentang judul Al-Qawaid Al-Arba'. Jadi dua kata judul kita, Al-Qawaid dan Al-Arba'. Al-Qawaid asal katanya kaidah. Kaidah artinya kaidah dalam jadi bahasa kita. Asal kata kaidah ini adalah kaidah duduk, qa'ada yaq'udu, duduk. Jadi kaidah asal katanya adalah kedudukan atau standar, sesuatu yang dijadikan sebagai tempat bersandar atau tempat duduk. Kaidah, standar.
dalam jadi bahasa kita kaidah, acuan atau ketentuan. Al-arba artinya empat. Mana anak pondok ini? Ini anak pondok. Anak pondok juga bisa menghitung 1 sampai 10 dalam bahasa Arab. Siapa yang bisa menghitung 1 sampai 10? Ridho, saya Ridho. Coba. Siapa yang bisa? Kenapa? Kita belajar. Wahid, Isnan, Salasa, Arba'ah, Khamsah, Sittah, Sab'ah, Thamaniyah, Tis'ah, Asyara. Jadi al-arba' artinya arba'ah. Kok tidak arba'ah? Kok arba'? Al-arba' adalah untuk kata mu'annas. Dalam bahasa Arab kata ada jantan, ada betina. Dalam bahasa Indonesia sama saja. Jadi qawaid bentuk tunggalnya kaidah adalah kata betina. Al-arba sifatnya. Qawaid arba kaidah yang 4. Kaidah yang sifatnya 4, jumlahnya 4. Karena kaidah ini muannas atau kata betina, maka kata sifatnya juga betina, arba. Bukan arba. Kalau arba mudzakkar. Jadi hitungan bahasa Arab pun berbeda antara mudzakkar dan muannas. Tengok sini ya. Sini mana bagi-bagi duduknya supaya nak dempet. Sebagian di sini, sebagian di sini. Nah, nak dempet. Pisah-pisah. Saya hilangin anak pondok. Sekarang hitungan untuk kata mudzakkar. Tadi mudzakkar itu laki-laki. Wahidun. Ikuti anak pondok coba. Wahidun. Saya beri pakai baris. Itnani. Salasatun. Arba'atun. Khamsatun. Sittatun. Sab'atun. Thamaniyatun. Tis'atun. Asyaratun. Kita buat pakai baris. Nah, kalau benda hitungannya kata perempuan, satunya adalah wahidatun. Coba wahidatun. Itnatani. Thalathun. Arba'un. Khamsun. Sittun. Sab'un. Thamanin. Tis'un. Asyarun. Hitungan itu beda. Ada yang kata mudzakkar itu jantan, ada kata muannas perempuan. Jadi al-arba adalah hitungan untuk kata betina. Al-qawaidul arba artinya kaidah yang 4. Jumlah kaidahnya 4. Pengarangnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kaidah yang dibahas di sini temanya adalah mengenal tauhid dan syirik. Tauhid dan syirik ibarat siang dan malam. Coba nih yang terminum. Apa beda siang dan malam? Siang terang. Kalau malam gelap. Kau juga anak pondok. Syirik dan tauhid juga ibarat suci dan berhadas. Apa beda suci dan berhadas? Bersih. Iya, kalau berhadas. Apa contoh hadas? Kita sudah berwudu, kalau terjadi hadas kita wudu lagi. Apa contoh hadas? Kentut. Nah, jadi tauhid dan syirik ibarat suci dan hadas. Tauhid ibarat suci, hadas itu ibarat syirik. Tauhid ibarat siang, syirik itu ibarat malam, antara terang dan gelap. Jadi bahasan kaidah arba, al-qawaid arba adalah masalah tauhid dan syirik. Saya baca teks Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim.
As'alullahal karima rabbal arsyil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Saya meminta kepada Allah yang mulia, pemilik aras yang agung, agar Dia membimbing Anda di dunia dan di akhirat. Jadi beliau menulis awal kitab beliau dengan doa agar setiap orang mempelajari kitab beliau ini Allah bimbing di dunia dan di akhirat. Jadi kitab beliau ini yang kecil ini adalah bimbingan. Dia doakan ketika menulisnya agar orang yang mempelajari kitab ini, yang membaca kitab ini, Allah bimbing di dunia dan di akhirat. Dan dia sebutkan salah satu sifat Allah adalah pemilik aras yang agung, aras yang besar. Aras adalah makhluk Allah yang besar. Azim artinya besar. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi manakala sedih, beliau sering baca doa ini. La ilaha illallah Rabbul Arsh, La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallah Rabbul Arshil azim, La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul Arshil karim. Apa? Siapa? La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallah rabbul arsyil azim, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya. Nabi mengajarkan membaca ini manakala sedih. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi. Al-Azim, Dia yang maha agung, maha besar. Al-Halim, lagi maha penyantun. Penyantunnya penghibah. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi. Rabbul Arsyil Azim, pemilik aras yang agung. Aras itu besar. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi. Rabbus samawat, pemilik langit yang 7 lapis. Wa Rabbul ard, dan pemilik bumi. Wa Rabbul Arsyil karim, dan pemilik aras yang mulia. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini memulai kitabnya dengan mendoakan kita membaca As'alullahal karim, katanya. Saya memohon pada Allah yang mulia, Rabbal Arsyil azim, Allah pemilik aras yang agung, ayyatawallaka, agar Dia membimbing Anda, agar Dia mengurus Anda, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Apa beda dunia dengan akhirat? Apa beda dunia dengan akhirat? Dunia tempat beramal, akhirat tempat pembalasan. Ananda sudah pernah ke akhirat? Belum. Sekarang Ananda di mana? Di dunia. Sampai kapan kita berada di dunia? Mati. Sampai di kiamat. Sampai mati, sampai di kiamat. Kalau mati, kiamat pribadi-pribadi, kiamat semuanya hancur. Ya. Jadi hidup kita ada dua. Kita hidup dua kali. Sekali hidup di dunia, sekali hidup di akhirat. Sekarang sedang menjalani hidup di dunia, hidup yang untuk ibadah. Allah katakan kita diuji, ada hidup, ada mati. Anda pernah menghafal surah Al-Mulk? Belum? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Paling istilahnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat 2. Dialah yang
menciptakan mati dan hidup untuk Dia uji kalian, siapakah kalian yang terbaik beramal. Mati dulu baru hidup. Kita dulu mati baru hidup. Allah katakan dalam ayat tadi, mati lalu hidup. Mati kita 2 kali, hidup kita 2 kali. Menurut ulama, hidup yang pertama adalah sekarang. Mati yang pertama sebelum roh ditiupkan ke jasad. Roh ditiupkan ke jasad adalah saat kita usia 4 bulan dalam perut ibu. Sekarang masih hidup pertama. Sejak roh ditiupkan kita mulai hidup sampai nanti mati. Malaikat maut tiba cabut nyawa. Setelah kita dicabut nyawa, kita pun mati kedua. Setelah itu hidup kedua ketika kembali dihidupkan semua makhluk bernyawa di akhirat. Ditiup trompet hidup lagi semua. Itulah hidup yang tidak ada lagi mati setelahnya. Jadi dunia adalah hidup kita sekarang, hidup untuk menjalankan amanah ibadah. Akhirat adalah hidup nanti, hidup menjalani balasan. Kita mempertanggungjawabkan semua pekerjaan dalam hidup di dunia. Lalu kata Syekh melanjutkan tulisan beliau, doa beliau, wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta. Dan saya doakan agar Allah Ta'ala menjadikan Anda diberkahi di mana saja Anda berada. Diberkahi. Asal kata diberkahi adalah berkah. Berkah. Ada belajar bahasa Arab, sumur apa bahasa Arab? Atau kolam. Kalau sumur beda sedikit, ada kolam. Kolam air. Birkah. Kolam air birkah. Birkah hurufnya barakah. Birkah. Jadi birkah itu sumur. Jadi barakah itu artinya kebaikan yang banyak. Birkah itu artinya kebaikan yang barakah. Berkah itu kebaikan yang banyak. Jadi diberkahi artinya Allah beri kebaikan yang banyak dalam hidup. Wa ayyaj'alaka, dan agar Allah jadikan engkau mubarakan, seorang yang diberkahi, memiliki kebaikan yang banyak, ainama kunta, di mana saja engkau berada. Jadi doa dari Syekh ini baru buka kitabnya sudah ada doanya untuk kita yang belajar. Yang ketiga doanya apa? Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakar. Dan agar Allah jadikan Anda termasuk dari kalangan orang yang apabila dia diberi syakara, dia bersyukur. Dia diberi siapa yang beri? Ketika dia diberi, dia bersyukur, siapa yang beri? Beri siapa? Allah. Apa yang telah diberi Allah kepada Anda? Apa? Nikmat. Ya, apa itu contoh nikmat? Apa contoh nikmat? Nikmat semuanya pemberian Allah. Apa contoh pemberian Allah? Tangan. Apa lagi? Kaki. Kepala. Apa lagi? Sehat. Sehat. Apa lagi? Banyak. Tak bisa kita hitung. Kita tidak bisa menghitung sampai habis berapa nikmat pemberian Allah. Tidak bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi lan tuhsuha. Kalau kalian berusaha menghitung nikmat Allah, takkan mampu kalian menghitung. Sangat banyak. Semua yang ada pada diri kita dan alam ini pemberian Allah. Kalau tidak, pemberian Allah tidak terjadi. Kalau tidak Allah ciptakan, tidak terjadi. Jadi kata beliau, wa ayyaj'alaka, agar dia jadikan Anda termasuk dalam golongan orang yang ketika dia diberi, dia bersyukur. Diberi kesehatan, kita bersyukur. Diberi mata bisa melihat, kita bersyukur. Ada punya mata. Sekiranya buta, mata sekarang gimana kira-kira? Sedih. Ada orang buta. Ada orang buta sejak lahir? Ada. Kira-kira bagaimana perasaan orang yang buta sejak lahir? Sedih. Tak tahu kita, itu dia yang tahu.
Jadi nikmat mata, kita syukuri nikmat mata melihat kepada yang baik-baik. Jadi doa pertama, doa kedua, doa ketiga. Doa keempat kata beliau, wa idza utuliya sabara, agar Allah jadikan Anda termasuk dari kalangan orang apabila diuji maka dia bersabar. Diuji dia bersabar. Apa arti sabar? Apa arti sabar? Menahan. Apa arti sabar? Menahan apa? Menahan nafsu. Apa lagi? Kalau sesak berak mau keluar ditahan juga. Apa yang ditahan? Pipis mau keluar ditahan juga. Iya. Bisa ditahan pipis. Nah, sabar itu ulama artinya hadsun nafsi, menahan diri. Menahan diri pada 3 kondisi. Ulama sebut sabar itu 3 macam. Ulama menyebut seperti ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pertama, sabar ketika sedang menjalankan ibadah pada Allah. Sedang sholat kita letih, kita tetap juga sholat sampai selesai. Ngantuk-ngantuk, tetap juga sholat sampai selesai. Sabar. Sedang belajar, kita belajar sabar walaupun ngantuk-ngantuk. Ya. Sabar. Jadi nomor 1, sabar ketika menjalankan ibadah. Yang kedua, sabar menahan diri untuk tidak melakukan larangan Allah. Apa contoh larangan Allah? Sabar untuk menahan diri tidak melakukan yang Allah larang. Apa contoh yang Allah larang? Menyekutukan Allah. Apa lagi yang lain? Tidak mau melakukan kesyirikan. Apa lagi? Berbohong. Nah, sabar agar tidak berbohong. Apa lagi? Melihat kita oleh ibu kita, kakak kita. Oh, wanita yang bukan mahram. Tidak melihat wanita yang bukan mahram dan lain-lain. Gimana tuh? Kok tak sabar? Gimana? Mengapa kamu mandi? Penting di tangan, kena najis. Nah, nanti sabar, kita sabar dulu belajar. Betul. Nah. Sabar dulu belajar. Kecuali kalau mau berak, mau pipis nggak bisa tahan. Cuci tangan kan nanti bisa. Kita tidak makan sekarang kan? Ya. Sabar nomor 2 apa tadi? Sabar menahan diri agar tidak melakukan perbuatan yang Allah larang. Macam-macam perbuatan larang. Yang ketiga, sabar ketika mendapat ujian dari Allah atau hal-hal yang tidak kita sukai. Sabar kita. Sakit, kita ingin sehat, rupanya sakit. Kehilangan, sabar kita. Apa doa ketika kita dapat musibah? Nabi mengajarkan kepada Nabi, manakala seorang muslim dapat musibah, dia baca doa berikut, maka Allah Ta'ala akan ganti musibahnya dengan ganti yang lebih baik. Oh. Innalillahi Terus wa inna ilaihi raji'un. apa lagi? Allahumma ajurni fi musibatin wa akhli khairan minha. Jadi bunyi yang benar adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kami kepunyaan Allah. Sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Allahumma ajurni, ya Allah beri pahala saya fi musibati, dalam musibah saya, wa akhlif li, dan beri ganti untuk saya khairan, yang lebih baik, minha, darinya. Coba yang megang kepala. Nah, anak pondok semua ikuti. Buat doa ketika mendapat musibah, ikuti. Ayo, doa ketika mendapat musibah, baca. Doa ketika mendapat musibah. Ucapkan, doa ketika mendapat musibah. Doa ketika mendapat musibah. Doa ketika mendapat musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Apa? Siapa yang apa? Sekali lagi apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Betul. Ya. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kata Nabi, siapa saja seorang muslim yang dapat musibah, dia baca doa ini, maka Allah Ta'ala akan ganti musibahnya dengan ganti yang lebih baik. Salah satu manusia yang pernah langsung merasakan doa ini adalah yang meriwayatkannya ini. Namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha, seorang sahabiah, yaitu wanita generasi sahabat. Suaminya bernama Abu Salamah radhiyallahu anhu. Abu Salamah dan Ummu Salamah termasuk golongan sahabat yang mula-mula masuk Islam. Suatu ketika suaminya datang ke rumah. Siapa nama suaminya tadi? Siapa nama istrinya? Siapa nama suaminya? Abu Salamah. Siapa nama istrinya? Ummu Salamah. Abu Salamah dan Ummu Salamah. Jadi tiba suami di rumah, katanya dia baru mendapat kabar gembira dari Nabi. Nabi mengajarkan siapa saja seorang muslim yang dapat musibah, lalu dia baca doa berikut, maka Allah Ta'ala akan ganti musibahnya dengan ganti yang lebih baik. Tadi diajarkan ke istrinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Oleh sang istri, doa ini dia hafal. Qadarullah, takdir Allah Ta'ala, meninggal Abu Salamah, meninggal sang suami. Teringat oleh si istri ini doa yang diajarkan suaminya tadi. Apa tadi bunyi doanya? Apa lanjutan? Allahumma jurni fi musibati akhlif li khairan minha. Dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Setelah dia baca, apa janji Nabi ketika doa ini dibaca kalau dapat musibah? Allah ganti dengan apa? Allah ganti lebih baik. Ganti yang lebih baik. Musibahnya apa? Siapa nama suaminya? Abu Salamah. Siapa nama istri tadi? Ummu Salamah. Bukan Amu, Ummu Salamah. Ummu itu artinya ibu. Ummu Salamah. Ummi ibuku. Kalau ummi ibu. Setelah itu apa pikirnya? Kata Nabi, Allah akan ganti musibahnya dengan ganti lebih baik. Teringat dia siapa lagi ganti suaminya. Suaminya seorang sahabat Nabi yang mula-mula masuk Islam pula. Siapa lagi yang lebih baik dari suaminya? Dia pikir siapa ya? Ternyata setelah habis masa iddahnya, ada ibu belakang berapa lama masa wanita kematian suami untuk bisa menikah lagi? Berapa lama? Berapa lama ibu? Masa idah berapa lama? Berapa lama masa idah? Nasib kita nggak tahu nih, nasib kita nggak tahu. Mati suaminya. Berapa lama boleh nikah?
Bu, jawab Ibu, Bu. Mana suaranya nih? Berapa? Nggak tahu? Oh, nggak tahu, harus belajar juga. Nasib kita? Hah? 3 bulan. 3 bulan kalau cerai biasa ya. 3 kali suci. 3 kali suci cerai biasa kalau wanitanya haid. 3 bulan cerai biasa kalau wanitanya tidak lagi haid. Ya, kalau meninggal dunia 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashhur wa ashra. Jadi setelah 4 bulan 10 hari baru boleh menikah dengan laki lain. Kalau wafat, kecuali dalam kondisi hamil. Kalau kondisi hamil, batasan iddahnya sampai anak lahir. Misal, suaminya mengantarkan istrinya yang hamil melahirkan anak ke rumah sakit untuk melahirkan. Lalu setelah istrinya tinggal di rumah sakit, dia pulang. Sudah lahir anaknya itu belum itu? Kira-kira dalam kasus tadi istrinya ditinggal rumah sakit, lalu dirawat sebentar menjelang melahirkan, lalu dia pulang. Sudah lahir anaknya itu belum? Sudah lahir anaknya itu belum? Belum. Istrinya ditaruh di rumah sakit, menunggu akan melahirkan, suaminya pulang. Takdir Allah, tiba di jalan suaminya tabrak mobil, wafat. Mati suaminya itu? Mati. Istrinya sudah melahirkan atau belum? Belum ya? Istrinya ditaruh di rumah sakit, menunggu akan melahirkan. Suaminya pulang dulu misalnya ngambil pakaian. Belum lahir anak lagi, tiba di jalan, ditabrak mobil, wafat. Mana yang dulu meninggal suami dengan lahir anak? Meninggal suami. Kalau dalam kajian fikih, nanti setelah anaknya lahir boleh istrinya menikah. Langsung nikah boleh? Boleh. Karena lebih duluan suaminya meninggal ketimbang anaknya lahir. Ini sekiranya terjadi, bukan kita mendoakan itu ya. Sekiranya terjadi. Jadi kalau seorang wanita kondisinya hamil, bercerai atau meninggal suaminya, batas iddahnya adalah sampai anaknya lahir. Jadi Ummu Salamah tadi setelah habis masa iddahnya, ternyata datang utusan Nabi kepadanya, meminangnya agar mau menjadi istri Nabi. Sebelumnya siapa istri Nabi? Istri Nabi siapa yang Anda tahu, pernah tahu? Siapa istri Nabi? Aisyah. Sebelum Aisyah siapa? Khadijah. Siapa lagi nama istri Nabi yang lain? Jadi ditolak oleh Musalamah. Awalnya ditolak katanya karena dia usia telah lanjut, lalu karena dia pencemburu, lalu karena dia memiliki banyak anak. Lalu Nabi jawab, usia telah lanjut, Nabi juga usia lanjut. Pencemburu nanti didoakan oleh Nabi. Anak yang banyak akan menjadi tanggungan Nabi. Anak apa namanya kalau seorang menikah, istrinya telah punya anak dengan suami yang lain? Anak apa namanya? Anak tiri. Nah, anak tiri. Ayah apa namanya? Ayah yang baru? Ayah tiri. Apa? Ayah sambung. Ayah tiri, ayah sambung. Ya. Ayah tiri bahasa kita, ayah sambung juga bahasa kita. Mana yang lebih sopan? Sambung. Ayah sambung, cuma masih populer ayah tiri. Ibu tiri, ayah tiri, masih populer. Nggak tahu lah asalnya dari mana kok tiri ya. Bukan tiris. Jadi dia tolak, lalu akhirnya dia terima. Ummu Salamah mau menikah dengan Nabi sehingga menjadi salah seorang istri Nabi. Rupanya makbul doanya. Musibah diganti dengan lebih baik. Apa musibahnya tadi Ummu Salamah? Siapa ganti suaminya setelah itu? Nabi Rasulullah SAW. Jadi kita baca lagi doa nih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Apa contoh-contoh musibah yang lain? Kecelakaan. Apa lagi?
Hilang sandal musibah enggak? Hilang sandal kita di masjid musibah enggak? Hilang celana kolor digantung di jemuran musibah enggak? Hilang sabun mandi musibah. Hilang duit di kantong musibah. Kalau itu terjadi apa kita baca? Ulang lagi, benar bacanya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jadi apapun musibah kita baca ini, insyaallah kata Nabi, Allah akan ganti dengan ganti yang baik. Jadi kembali ini doa dari Syekh, wa idza ubtuliya sabara, dan manakala diuji dia bersabar. Wa idza aznaba istighfara, dan manakala dia telah berdosa dia beristighfar. Apa arti beristighfar? Apa arti beristighfar? Apa kalimat istighfar? Astagfirullah. Ini setiap berdosa kita astagfirullah. Selanjutnya kita melakukan dosa astagfirullah. Astagfirullah. Selesai sholat wajib berapa kali baca astagfirullah? 3 kali. Kapan dibaca astagfirullah setelah sholat wajib? Setelah apa baca astagfirullah selesai sholat wajib? Setelah apa? Setelah baca salam langsung. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa lagi setelahnya? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya. Jadi ketika kita setiap berdosa kita beristighfar. Ini doa daripada Syekh. Fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adah. Karena ketiga macam sikap ini adalah tanda kebahagiaan. Mana yang 3 tadi? Sekiranya diberi Allah maka bersyukur, sekiranya diuji maka bersabar, sekiranya berdosa maka mengapa kalau sekiranya berdosa? Istighfar. Jadi kita lihat ini, pertama ketika diuji bersyukur, ketika diberi bersyukur, ketika diuji bersabar, dan ketika berdosa beristighfar. Ini 3 hal kata Syekh ini, 3 hal ini, 3 kondisi ini tanda kebahagiaan. Lalu kita lihat lanjutan. Lalu kata beliau, i'lam arsyadakallah li ta'ati. Anda ketahuilah, semoga Allah bimbing Anda kepada mentaatinya. Kita bisa taat pada Allah Ta'ala karena Allah bimbing. Kalau tidak Allah bimbing, kita tidak bisa kita taat ke Allah. Kita tadi bisa sholat subuh karena Allah beri hidayah, Allah beri taufik. Kita bisa tadi sholat duha karena Allah beri taufik. Kalau tidak Allah buka hati kita untuk beribadah, tidak bisa kita beribadah. Karena Allah Ta'ala beri hidayah pada orang dia kehendaki, dan tidak beri hidayah pula orang dia kehendaki. Lalu kata beliau, baru masuk beliau kepada inti ajaran kita. Annal hanafiyata millata Ibrahima an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya Al-Hanafiyah, agama yang lurus, millata Ibrahim, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah wahdahu, semata-mata, mukhlisan, dengan mengikhlaskan, lahu, untuknya, ad-din, menjalankan agama. Siapa Ibrahim yang dimaksud? Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa hubungan Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW? Apa hubungannya nak? Apa hubungan Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad?
kakek Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kakek Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim memiliki 2 orang anak menjadi nabi. Anak yang pertama namanya Ismail alaihissalam. Ibu Ismail ini namanya Hajar. Hajar ini adalah seorang hamba sahaya yang dihadiahkan oleh Raja Mesir saat itu kepada Sarah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya ketika itu bernama Sarah pergi ke negeri Mesir. Saat itu yang menjadi raja seorang raja yang zalim. Dapat berita raja ini ada 2 orang manusia, laki-laki dan perempuan yang mengunjungi negerinya, yang mana perempuannya sangat cantik. Siapa yang tadi nama perempuan tadi? Ini ngantuk-ngantuk. Siapa nama perempuan tadi? Istri Nabi Ibrahim? Sarah. Dan dapat berita raja seorang laki-laki dan seorang wanita. Wanitanya sangat cantik. Lalu disuruh oleh raja pembantunya membawa. Maka bertemu. Nabi Ibrahim telah pesan, kalau nanti kamu ditanya apa hubungan kita, katakan kita bersaudara. Jangan sebut suami istri, tapi bersaudara. Saudara seiman. Karena ketika itu mereka berdua beriman. Lalu dipanggil Sarah ini oleh Raja Zalim tadi. Setiap dia ingin mendekat kepada Sarah berdoa pada Allah Ta'ala. Terpental raja tadi. Tahu terpental? Gimana model terpental? Tahu terpental? Gimana contohnya? Tercampak. Jadi ketika dia akan menyentuh Sarah, terpental raja tadi. Kaku dia, tak bisa dia bergerak. Kaku tahu kaku? Kayak apa kalau kaku? Kayak patung. Setiap dia mau gini, lalu dia minta, tolong doakan saya agar saya baik. Jadi dia rupanya tidak sadar, dia kata raja ini tidak manusia, ini wanita ini berarti setan ini. Kok gini, kok kaku ya? Lalu tidak jadi dia sentuh Sarah. Dia beri Sarah ini hadiah. Hadiahnya seorang budak wanita yang bernama Hajar. Budak wanita bernama Hajar. Budak itu manusia atau tidak? Manusia. Namanya Hajar. Lalu Hajar dihadiahkan menjadi milik Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Hajar ini Nabi Ibrahim alaihissalam Allah beri anak. Siapa nama anaknya? Ismail. Setelah sekian tahun kemudian beranak pula Sarah. Lalu Allah beri anak Sarah, seorang anak laki-laki, diberi namanya Ishak. Berarti Hajar anak siapa? Ismail anak siapa? Ismail anak siapa? Anak Hajar. Kalau Ishak anak siapa? Sarah. Ayah mereka siapa? Ibrahim. Berapa orang anak Ibrahim menjadi nabi? 2. 1 Ismail, 1 Ishak. Yang Nabi Ismail ini setelah lahir dia duluan lahir ini daripada Ishak. Setelah dia lahir, Hajar ini dikejar-kejar oleh Sarah. Cemburu. Sekiranya ada wanita di sini yang istrinya 2, istri suaminya 2, biasanya cemburu. Jadi cemburu ini sudah ada sejak zaman Sarah, ada cemburu. Ini kayaknya pikir tambah istri. Cemburu. Dikejar-kejar. Sampai Hajar ini untuk aman, dia pakai pengaman. Kain diikatkan di pinggang, kain panjang, ujungnya menjulai ke lantai, menyapu jejak.
Tujuannya agar tidak ketahuan oleh siapa? Oleh Sarah. Ternyata tidak juga aman. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim memindahkan anaknya yang kecil. Tadi siapa nama anaknya tadi yang kecil? Yang dari Hajar ini siapa nama anaknya? Ismail. Yang Ishak belum lahir. Dipindahkan ke negeri yang sangat jauh. Nama negerinya ketika itu Bakka. Apa namanya? Bakka. Sekarang apa namanya? Dulu namanya Bakka. Sekarang apa namanya? Apa namanya? Makkah. Makkah. Mekah itu bahasa Inggris, Makkah bahasa Arab. Belum ada ketika itu orang di Makkah, belum ada tinggal orang. Dulu pernah ada di sana Ka'bah lalu runtuh pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Diletakkan di sana anak kecil. Siapa nama anak kecil tadi? Ismail. Siapa nama ibunya? Hajar. Cuma berbekal sedikit air di tempat yang rendah di Bakkah itu. Setelah itu Nabi Ibrahim pergi meninggalkan mereka dan mendoakan agar mereka dapat berkah. Lalu Allah munculkan di sana sebuah mata air. Apa nama mata airnya? Zam-Zam. Sampai sekarang masih ada Zam-Zam. Setelah ibunya naik mencari air ke atas dua bukit yang berhadapan-hadapan. Satu namanya Bukit Safa, satu lagi namanya Bukit Marwah. Mencari air. Setelah dicari air bolak-balik, tidak jumpa, tidak nampak. Berbunyi suara air dekat kaki anaknya yang berada di tempat paling rendah di Makkah. Tempat paling rendah itu di sini sekarang Ka'bah di sini. Berbunyi suara air lalu dia kumpulkan dengan tangannya. Zam, zam. Berkumpullah. Dikumpulkan dengan tangannya. Sehingga ada hadis Nabi, kata Nabi, semoga Allah rahmati ibu Ismail. Kalaulah tidak dia kumpulkan Zam-Zam itu dengan tangannya, niscaya sampai hari kiamat Zam-Zam itu menembak ke atas. Menembak, menyemprot. Pernah nampak air menembak? Air apa? Air mancur. Kalau Zam-Zam itu tidak menembak, dia menggenang. Jadi dikumpulkan oleh Hajar ini sehingga dia menggenang. Jadi Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya sana, dari cucunya lewat Ismail inilah nanti lahir Nabi Muhammad SAW. Cucu Nabi Ibrahim dari Ismail ini menjadi lahir seorang Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dari cucu Nabi Ibrahim dari Ishak lahir anak-anak Ishak ini, namanya anak Ishak itu Yakub. Dari keturunan Yakub itu lahir Nabi-Nabi Bani Israel. Makanya ingat, Nabi Ibrahim diberi gelar Bapak para Nabi. Bahasa Arabnya Abul Anbiya. Kenapa Nabi Ibrahim disebut Bapak para Nabi? Anak dan cucunya Nabi. Semua Nabi setelah Nabi Ibrahim berasal dari keturunannya. Semua Nabi setelah Nabi Ibrahim berasal dari keturunannya. Siapa Nabi terakhir? Nabi Muhammad SAW. Apakah ada lagi Nabi yang mendapat wahyu baru setelah Nabi Muhammad SAW? Tidak. Apakah masih ada sekarang Nabi yang masih hidup? Nabi Isa. Di mana Nabi Isa? Di langit. Di langit. Dan dia nanti akan turun membunuh Dajjal. Bagus. Ya. Jadi kita kembali ke sini, kata Syekh ini, Annal Hanafiyata, sesungguhnya agama yang lurus, Hanafiyah, yaitu millata Ibrahim, agama Nabi Ibrahim alaihissalam, anta'budallah, yaitu engkau beribadah pada Allah Ta'ala wahdah, semata-mata Allah saja, mukhlisan, dengan mengikhlaskan lahu untuk Allah Ta'ala ad-din, agama ini. Apa dalilnya? Kata beliau, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk maksud mereka beribadah kepada.
Jadi semua nabi yang Allah utus, semua rasul yang Allah utus, agama mereka sama. Agama tauhid, agama beribadah hanya kepada Allah Ta'ala semata-mata. Coba Anda, apa beda jin dan manusia? Jin diciptakan dari api, kalau manusia diciptakan dari tanah. Apa lagi bedanya? Jin tak terlihat. Tak terlihat oleh siapa? Manusia. Allah bisa melihat jin? Allah bisa melihat jin? Manusia bisa melihat jin? Tak. Bisa. Hah? Bisa. Begitu ganggu. Pernah Anda nampak jin? Hebat itu. Hah? Jin itu gaib bagi kita manusia. Yang bisa kita lihat cuma di pasar Sungai Geringging ada celananya. Celana jin ada. Ya. Pernah nampak celana jin? Pernah. Jin itu gaib. Kalau ada orang menampak jin, katanya nampak hantu, berarti dia diganggu oleh jin dalam badannya sendiri. Jin diciptakan dari saripati api. Surat apa nih nak? Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Terus surat Ar-Rahman. Masya Allah. Ya. Surat Ar-Rahman. Berapa kali di sana dalam surat Ar-Rahman? Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Berapa kali? 31 kali. Bagus. Jadi Allah katakan manusia diciptakan dari tanah diaduk. Tanah diaduk, dibakar. Pernah nampak orang membuat tembok? Tidak ada sini orang membuat tembok. Iya, ini ada orang sekali. Pernah nampak? Pernah nampak orang buat tembok? Pernah. Import. Hah? Di handphone. Dicetak, ayat dicetak karena pakai air diaduk, dicetak, sudah itu dibakar. Setelah dibakar apa jadi tanah tadi? Keras, jadi batu bata. Manusia seperti itu, al-fakar, dicetak tanah, campur air, dibakar. Itu dulu awal manusia. Siapa manusia pertama? Nabi Adam alaihissalam. Setelah Nabi Adam diciptakan istrinya. Siapa nama istrinya? Hawa. Dari apa diciptakan Hawa? Dari tulang rusuk. Tulang rusuk Nabi Adam. Dari tulang rusuk Nabi Adam. Jadi wanita pertama yaitu Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Ananda diciptakan dari apa? Dari tanah. Dari tanah. Dari mama. Bagus. Nah, dari mana keluar kamu? Dari perut mama. Iya, kamu juga. Iya. Kok bisa ada kamu dalam perut mama? Karena apa? Air mani itu apa? Air mani itu apa? Nah, sperma itu dari siapa? Dari ayah. Bagus. Kata Allah Ta'ala Al-Quran, keturunan Adam diciptakan dari air yang hina. Air yang hina itu sperma, keluar dari laki-laki, lalu masuk dalam perut wanita. Dari sana diciptakan semua keturunan Adam, kecuali Nabi yang tidak punya ayah. Siapa? Nabi Isa. Ada ayah Nabi Isa? Ada ibunya? Siapa ibunya? Maryam. Dari mana datang Maryam bisa beranak? Hah? Dari Allah. Bagaimana prosesnya kok bisa beranak? Ditiupkan malaikat roh ke dalam jasad Maryam. Atas perintah Allah tercipta anak Maryam. Siapa anak Maryam? Siapa anak Maryam tadi? Nabi Isa alaihissalam. Lalu lahir pada saat ditentukan Allah. Sehingga Isa disebut
kalimah Allah, tercipta atas perintah Allah. Jadi apa tadi beda jin dan manusia? Jin diciptakan dari saripati api, manusia diciptakan dari tanah yang diaduk dengan air lalu dibakar. Manusia yang mana yang dimaksud diciptakan dari tanah? Adam. Kalau keturunan Adam diciptakan dari apa? Dari sperma, dari air yang hina, ma'in mahin, air yang hina. Kecuali Nabi Isa diciptakan atas perintah Allah. Baik, ini supaya tidak ngantuk, kita masuk sesi tanya jawab. Boleh tulisan, boleh bertanya langsung. Ya, silakan. Berkaitan dengan doa yang terkena musibah tadi Ustaz. Ya. Bagaimana dengan doa Qadarullah ma syafa'al? Qadarullah ma syafa'al. Itu kan doa yang tidak menyenangkan dia. Baik. Qadarullahu wa ma syaa fa'alat. Ini kata Nabi adalah ucapan manakala kita menginginkan sesuatu lalu terjadi yang lain. Kita tidak boleh mengatakan misalnya kita kecelakaan di jalan. Kalau tadi saya lewat ke sini saya tidak kecelakaan, rupanya kecelakaan saya, tidak boleh. Ini namanya law. Kata Nabi, janganlah seorang mengatakan karena musibah rupanya kalau saya tadi ke sini saya tidak dapat musibah. Tapi kalau terjadi musibah, kata Nabi, ucapkanlah Masya Allah, Qadarullahu wa ma syaa fa'al. Ini sesuatu yang telah Allah takdirkan dan Allah kehendaki yang Allah perbuat. Ini ucapan menghadapi takdir yang kita tidak perkirakan. Tapi kalau doa musibahnya adalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau spesifik musibah adalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini Allah yang katakan dalam Quran, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Nabi jelaskan dengan hadis, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jadi qadarullah wa ma syaa fa'al atau qadarullahi wa ma syaa fa'al itu boleh salah satu dibaca modelnya. Ini adalah untuk mengungkap, mengatakan sesuatu yang tak dikira, tidak disangka rupanya telah terjadi. Yang tidak kita inginkan misalnya rupanya telah terjadi. Baik. Silakan yang lain. Ya, betul. Tadi doanya tadi Allahumma ajurni atau Allahumma ajurni. Oke, Hamzah. Oke, Hamzah. Asal katanya ajara ya'juru itu artinya memberi upah, memberi balas. Allahumma ajurni, ya Allah beri saya pahala, beri saya balasan. Fi musibati, dalam musibah saya. Wa akhlifli, dan beri saya ganti. Khairan, ganti yang lebih baik. Minha, darinya. Silakan yang lain. Pakai tulisan boleh, tanya langsung boleh, silakan. Foto. Berkaitan dengan apa tadi Ustaz? Itu contohnya Ustaz, menurut ini nggak baik Ustaz. Iya. Ya, istri tadi Ustaz mau melahirkan kan. Iya. Sehingga pas melahirkan walaupun dia Lebih duluan meninggal daripada lahir. misalkan kan dalam Amerika masih ada boleh jima Ustaz. Iya. Walaupun dia jima pun bisa 3 hari sebelum melahirkan. Iya. Seperti itu memang dari jawaban ulama memang ya setelah melahirkan sudah boleh dinikahi. Baik. Maksudnya sebelum melahirkan dijima maksudnya. Iya 3 hari tersebut. Baik, masalah. Kira-kira anak yang telah ada dalam perut berpengaruh dengan hubungan biologis? Tidak, berarti tidak sama, tidak ada hubungan. Karena anaknya telah terbentuk. Kalau anak telah terbentuk tidak dipengaruhi lagi oleh sperma berikut. Jadi khusus wanita yang sedang hamil, kondisinya sedang hamil, pisah dengan suami, apapun bentuk pisahnya, masa iddahnya adalah sampai anaknya lahir. Yang kedua berkaitan dengan hal masa idah Islam ini kan ada juga sebagian orang melakukan anak-anaknya di luar nikah dinikahin di waktu hamil. Baik. Maka setelah nikah pun nggak ada dinikahin lagi. Apakah anak kedua 3 itu masuk anak zina juga? Baik.
Ini persoalan musibah sosial. Kasus zina banyak terjadi. Lalu ada laki-laki dan perempuan telah berzina sebelum menikah, baik kondisinya hamil telah besar atau tidak, lalu dinikahkan padahal telah ada anak dalam perut. Statusnya bagaimana? Menurut sebagian mazhab fikih, dan ini dipakai oleh banyak di Indonesia, wanita tadi yang hamil, anak yang dalam perutnya tidak anak nikah yang sah, maka secara hukum asal dia disebut tidak hamil. Karena secara hukum asal disebut tidak hamil karena sebuah nikah yang sah, maka dia boleh dinikahkan. Apalagi di sana ada maslahat akan dicapai, yaitu ada pertanggungjawaban dari perbuatan si pelaku, maka dinikahkan. Tapi status anak yang dalam perut tidak berubah. Anak ini namanya anak zina, yaitu anak yang terjadi karena sebab hubungan biologis tanpa akad nikah. Lalu akad nikah dibuat. Akad nikah dibuat berarti nikahnya sah. Nikahnya sah, status anak yang sekarang anak zina. Namun setelah anak ini lahir, kalau terjadi kehamilan berikutnya, insya Allah kehamilan yang sah, tidak perlu diulang akad nikah. Tidak perlu diulang akad nikah. Kehamilan yang sah. Dan ini memang polemik bagian orang. Tidak perlu diulang akad nikah. Cuma status anak itu saja yang anak zina, sekiranya dia perempuan ataupun laki-laki, anak ini tidak anak ayahnya. Anak ini cuma memiliki ibu. Status anak kedua ketiganya tetap ayah, sampai pakai ayah ibu. Karena dia telah diikat. Anak yang kedua ini tercipta setelah ayah dan ibunya diikat akad nikah. Kalau anak pertama belum. Berarti yang anak zina anak pertama Anak pertama aja nanti. Karena itu kan pernah ada yang kita masa kan anak itu pernikahan tidak sah kan. Jadi kalau tidak sah nggak diulang, berarti itu anak kedua juga. Iya. Karena kan berdasarkan dalil nggak boleh nikahi orang hamil. Iya. Untuk kasus ini memang khilafiyah ulama yang banyak yang dipakai di Indonesia, pendapat yang tadi memang ada pendapat fikih seperti itu, membolehkan. Jadi secara hukum berarti statusnya tidak hamil. Tidak hamil dalam artian hamil yang akad nikah. Maka dia boleh menikah dengan pelakunya tadi. Apalagi di sini ada maslahat untuk tanggung jawab. Nauzubillah, kita berlindung pada Allah Ta'ala. Apakah kita salah jika tak pernah kita juga sama orang, makanya kita sampaikan ya tidak sah itu gimana? Apa kita tarik lagi ucapan? Kalau rasanya perlu ya tarik pakai uraian, pakai keterangan, ada beda pendapat. Kalau nggak perlu, ada kasusnya perlu, karena sesuatu itu ada konsekuensi. Ada dulu saya pernah menasihati calon pengantin dalam tim FP4 di Pariaman. Ada 2 orang guru keduanya belajar ke kami sebelum nikah, di training. Tidak tahu kami kalau dia hamil dan perempuan. Beberapa bulan setelah menikah rupanya lahir anak. Diusir dari kampung Pariaman, diusir dari warga. Tidak tahu kami kalau hamil, pandai menyembunyikan diri, lalu diusir oleh keluarga. Padahal keduanya guru. Begitu juga yang ketiga guru, tapi melakukan. Silakan yang lain, boleh bentuk tulisan, boleh tanya langsung. Jadi insya Allah pertemuan berikutnya kita pakai buku. Insya Allah nanti saya carikan yang pas, versi Arabnya ada terjemahannya. Dikirim PDF, kalau tidak pun di copy lewat HP disimpan. Surat apa tadi Naib? Yang Allah katakan kita diciptakan untuk beribadah pada Allah, surat apa? Surat apa? Az-Zariyat ayat 56. Bunyinya coba bacaan. Wa ma khalaqtul jinna
wal insa illa liya'buduni, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, kita kembali ke pertama tadi. Berapa kali kita hidup? 2 kali. Hidup yang pertama di mana? Hidup yang kedua. Apa beda hidup pertama dengan hidup kedua? Hidup kedua pembalasan. Kalau begitu, jin juga mengalami hidup pertama dan hidup kedua? Iya. Jin juga ada hidup pertama dan hidup kedua? Iya. Dari mana Anda tahu? Anda tahu? Dari ayat tadi, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti hari ini jin ada di sekitar kita juga beribadah. Mereka hidup. Apakah jin juga ada mati? Hah? Ada. Jin juga mati. Nanti setelah mati dihidupkan lagi. Kapan dihidupkan jin lagi nanti? Kiamat. Sama dengan manusia juga dihidupkan. Kalau begitu, adakah juga jin masuk surga dan masuk neraka? Ada. Dari mana tahu? Hah? Akademinya tadi. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Setelah beribadah, hidup lagi nanti menjalani balasan ibadah. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Ini kita belum masuk ke kaidah, masing-masing mukadimah, masih pengantar. Selanjutnya sedikit lagi pengantar. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi. Lalu apabila setelah Anda kenal, Anda ketahui bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan Anda untuk beribadah kepadanya, wa'lam, maka Anda ketahuilah annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Sesungguhnya ibadah itu hanya disebut ibadah kalau disertai dengan tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah. Tauhid itu mengesahkan Allah. Tidak boleh beribadah ditujukan pada selain Allah. Coba Anda jawab. Anda sedang sedih misal, lalu berdoa di sini. Ya Rasulullah, buanglah sedih saya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Sedang sedih Anda berdoa sini. Ya Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Engkau penghulu para nabi, buanglah sedih saya. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Atau kenapa tidak boleh? Kita hanya minta pada Allah. Ibadah hanyalah meminta pada Allah. Tidak boleh, ya Rasulullah, masukkan saya ke surga. Boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Yang punya surga Allah, yang punya ibadah Allah. Tidak boleh memanggil selain Allah. Pergi ke kuburan Syekh Burhanuddin. Di mana kuburan Syekh Burhanuddin? Yalah, pergi sana. Wahai ungku Buya Syekh Burhanuddin, doakan ke Allah agar saya masuk surga. Kita suruh dia berdoa ke kita agar kita masuk surga. Boleh atau tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Kita kan tidak nyembah dia, kita minta dia Nah, baik. Misal ada ustaz, dia hidup sekarang, sama saya ini. Ustaz, doakan ke Allah agar saya sembuh di sakit saya. Boleh atau tidak boleh? Boleh. Tak tolong kita ke doa ustaz ini, doakan kita agar sembuh. Nah, sekarang pertanyaan tadi, kita pergi ke kuburan Syekh Burhanuddin. Wahai Syekh, doakan ke Allah agar saya sembuh dari sakit saya. Boleh atau tidak boleh?
Bedanya apa? Kalau ini, apa beda orang mati dengan orang hidup? Tidak bisa beribadah, tidak bisa berdoa. Jadi ini bedakan, enak bedakan. Kita suruh orang mendoakan orangnya hidup boleh. Pikir kuburan orangnya telah mati, tidak bisa lagi orangnya berdoa. Ini penting, ini penting. Di masyarakat kita banyak orang mendatangi kuburan, meminta kepada orang kubur, beri kami ke lapangan dan macam-macam. Apa? Inyak. Di mana sini ada kuburan inyak sini? Dekat sini ada yang kuburan. Apa namanya? Daerah kuburan. Siapa nama orang? Mainnya aja. Siapa namanya? Rame. Ku panjang. Rame orang sana. Pakai rambu-rambu, pakai rumah, pakai bangunan. Itu contoh. Jadi ibadah hanyalah kepada Allah, ditujukan disertai dengan tauhid. Jadi tidak boleh ibadah dicampurkan dengan syirik. Coba ulang nak, coba ulang. Bolehkah kita minta doa kepada ustaz itu, dia masih hidup, agar dia doakan agar kita sembuh dari sakit? Boleh. Kalau pergi ke kuburan inyak panjang itu, kita bisi, inyak doakan ke Allah agar saya sembuh, boleh atau tidak boleh? Bedanya apa? Sudah mati. Orang mati tidak bisa beribadah. Telah habis masa hidup di dunianya. Apakah orang mati nanti akan ada hidup lagi? Ada. Kapan hidupnya? Di akhirat. Hidup untuk apa? Untuk pembalasan. Bagus. Itu prinsip-prinsip Anda harus paham. Apa? Apa itu? Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Saya sengaja ini karena ada anak-anak, jadi bukanya kayak dialog dengan anak-anak. Walaupun anak tujuannya untuk kita bersama ini. Dialog ini, tanya jawab ini untuk analisa kita bersama terhadap prinsip-prinsip akidah. Lalu kata beliau, kama anna salata la tusanna salatan ila ma'tar. Sebagaimana salat disebut salat ketika salat itu disertai dengan berwudu. Sahkah salat tanpa berwudu? Sahkah salat tanpa berwudu? Tidak sah, kecuali kalau tak ada air tayamum. Fa idza dakala syirik fil ibadah, apabila syirik masuk dalam ibadah, fasadat, rusak ibadah. Kal hadas idza dakala fit taharah, seperti hadas yang masuk ke dalam taharah. Kalau kita sudah taharah lalu terjadi hadas, maka wudhu kita batal, sholat kita batal. Silakan kalau ada ibu belakang pertanyaan boleh pakai tulisan. Silakan kalau ada pertanyaan tentang akidah, tentang iman, tentang syirik, tentang tauhid, silakan. Ini pertanyaan untuk Anda. Ini apa ini? Air gua. Lalu kita misalnya ingin imam sholat mendoakan air ini. Misalnya Ustaz, tolong doakan air ini Ustaz dengan ayat Quran agar jadi obat bagi saya. Boleh atau tidak boleh? Hah? Boleh. Itu namanya ruqyah. Di ruqyah air ini dengan bacaan Quran. Atau model kedua, kuburan ini apa namanya, inyak panjang. Diletakkan air ini di kuburan inyak tadi 1 jam. Atau malam letakkan, pagi diambil lagi. Lalu dipakai untuk obat. Boleh atau tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Dia sudah mati, tidak ada lagi. Dia tidak bisa mendoakan ini. Dan banyak orang kampung kita membuat seperti itu. Ada makanan diletakkan ke kuburan, air diletakkan ke kuburan, ramuan obat-obat diletakkan ke kuburan lalu diambil. Ini adalah perbuatan syirik, yaitu
meyakini orang telah mati itu bisa memberi manfaat dan madarat. Ini kamu nak kok gempa, pernah terasa gempa? Misalnya kamu sendirian di sini, lalu gempa terjadi, lalu kata kamu pada Nabi, ya Rasulullah, selamatkan saya dari gempa ini. Boleh atau tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Atau kenapa tidak boleh? Ya, yang boleh apa doanya contoh? Ya, ada kalimat yang sering kita salah. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada pernah dengar itu kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW? Ini kalimat yang salah. Yang benar berselawat kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Karena selawat itu doa. Berdoa hanya kepada Allah, tapi untuk maslahat Nabi Muhammad, agar Allah beri rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi salawat adalah doa pada Allah agar Allah beri rahmat Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh kita bersalawat kepada Nabi. Tidak boleh bersalawat kepada Nabi. Salat itu doa, berdoanya untuk Allah. Ya Allah, beri selamat Nabi Muhammad SAW. Apa contoh bacaan salawat dalam salat? Coba nanti. Bacaan salawat dalam salat. Salawat itu doa pada Allah. Jadi kalau ada nanda jadi protokol ceramah misalnya, tidak boleh kata-kata mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu salah. Bersalawat kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Baik, kalau ada pertanyaan kita lanjut. Kalau tidak ada kita sudahi. Sampai jam berapa biasanya? Sampai zuhur. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain, supaya hidup suasana dengan tanya. Ananda juga boleh bertanya, apa yang terasa? Ananda, para santri juga boleh bertanya, apa yang terasa? Foto. Yang tadi itu kan salawat serta salam untuk Nabi Muhammad boleh? Untuk Nabi Muhammad. So kalau kepadanya, kepada. Kalau kepada berarti objeknya kita bersalawat kepada Nabi. Berarti Untuk Nabi Muhammad SAW. Dan bacaan kata Nabi, setiap kita bersalawat, Allah Ta'ala beri balas untuk kita bersalawat 10 kali salawat, 10 kali rahmat. Kalau kita baca salam pada Nabi, Allah memiliki malaikat-malaikat di seluruh permukaan bumi ini menyampaikan bacaan salawat setiap manusia kepada Nabi. Jadi kata Nabi, di bumi ini ada malaikat-malaikat yang sayyahin, yang berputar-putar di mana saja seorang muslim baca salawat dan salam untuk Nabi, disampaikan malaikat kepada Nabi. Ini kekhususan Nabi Muhammad SAW. Coba Anda, Nabi Muhammad SAW di mana badannya dikuburkan? Coba di mana badan Nabi Muhammad SAW dikuburkan? Di Madinah. Madinah itu jauh atau dekat di sini? Jauh di negara Arab. Kalau kita baca salawat dan salam di sini, tidak mesti ke Madinah, sampai ke Nabi. Allah sampaikan kepada Nabi bacaan kita tadi, doa kita tadi. Salam kita kepada Nabi Allah sampaikan ke Nabi lewat malaikat-malaikat Allah yang menyampaikan ke Nabi. Jadi kalau kita ingin mendoakan Nabi, tidak perlu ke Madinah. Di sini saja kita sebut Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka dapat sampai ke Nabi secara langsung. Silakan yang lain. Ibu-ibu ada pertanyaan? Kalau ada ditulis di kertas juga boleh. Silakan, apa yang terasa? Ya. Jadi beda salawat dengan salam. Bacaan salawat adalah doa pada Allah agar Allah beri rahmat Nabi Muhammad SAW. Kalau salam adalah agar Allah beri keselamatan. Sallama.
memberi keselamatan. Kalau kita baca salam kepada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, salam untuk engkau wahai Rasulullah, maka kata Nabi, ada malaikat-malaikat yang menyampaikan bacaan salam kita kepada Nabi Muhammad SAW. Coba Nanda, nenek masih hidup, kakek masih hidup, di mana kakek dikuburkan? Di mana itu daerahnya? Sungai Sirah. Bisakah mendoakan kakek dari masjid ini? Bisa. Apa contohnya? Doanya. Apa contoh doa? Ya Allah, ampuni kakek hamba. Ada yang orang tuanya telah wafat. Ada anak yatim. Masih hidup orang tua semua. Nenek masih hidup, kakek masih hidup, telah wafat. Jadi kita bisa doakan di mana saja, tidak mesti ke kuburannya, tidak mesti ke kuburannya. Termasuk ayah dan ibu kita telah wafat, kita bisa doakan di mana saja, tidak mesti ke kuburannya. Kuburan bukan tempat ibadah, tapi kalau kita mengunjungi ke kuburannya, kita mengunjungi ke kuburannya, bolehkah kita berdiri di kuburan itu mendoakan dia agar Allah ampuni? Boleh. Bolehkah kita berdiri di kuburan, depan kuburan mendoakan Allah agar Allah ampuni ibu kita, nenek kita dalam kuburan? Boleh. Bolehkah kita sholat di kuburan itu? Tidak boleh. Karena kuburan bukan tempat sholat. Kuburan bukan tempat ibadah. Kuburanlah tempat dikuburkan jasad-jasad atau mayat. Iya. Jadi kalau sholat jenazah di kuburan boleh? Nah, kecuali sholat jenazah di kuburan kalau yang disolatkan jenazah yang dalam kuburan itu, bukan jenazah lain. Jadi jenazahnya telah dikuburkan, kita belum menyolatkan. Khusus kita belum menyolatkan. Kalau telah menyolatkan tidak boleh. Dalilnya apa? Nabi SAW pada masa beliau hidup di Madinah ada seorang wanita hitam yang tugasnya menyapu masjid Nabi. Menyapu masjid Nabi. Lalu Nabi suatu ketika tidak melihat wanita ini. Tidak ada lagi. Nabi tanya ke orang-orang sahabat, mana wanita ini? Kata para sahabat, telah wafat, dikuburkan pada malam hari. Lalu kata Nabi, tunjukkan saya ke kuburannya. Lalu Nabi pergi ke kuburannya, menyolatkan wanita ini. Sholat jenazah, jenazahnya telah dikubur. Kata Nabi, sholat yang beliau lakukan menjadi cahaya bagi mayat. Pernah tuh sholat jenazah orang yang telah dikubur? Boleh. Jadi boleh kapan saja dikuburnya, asalkan kita yakin dia dikuburkan ketika kita sholat. Maksudnya kita telah sholat. Misalnya teman sama sekolah, kita pergi ke kampungnya, pokoknya telah wafat, telah dikuburkan. Misalnya sebulan yang lalu dia wafat, kita baru tahu, boleh kita menyolatkan. Tapi kalau meninggalnya sudah sebelum kita lahir, itu tidak boleh. Ya, misalnya ulama-ulama dulu telah wafat lama, kita sholatkan itu tidak boleh. Jadi kalau hitungan tahun, hitung bulan yang mana kita telah sholat ketika dia dikuburkan, itu insya Allah. Siapa anda yang pernah menyolatkan jenazah? Pernah menyolatkan jenazah? Sholat mayat pernah? Di mana? Di mana pernah sholat mayat? Pernah menyolatkan mayat di mana? Masjid. Apa beda sholat mayat dengan sholat biasa? Sholat mayat tidak ada sujudnya. Apa yang ada cuma dalam sholat mayat? Takbir saja. Ada rukuknya? Di mana ada sholat pakai rukuk sholat jenazah? Tidak ada. Takbir, berapa kali takbirnya? 4 kali.
Setelah takbir pertama baca apa? Al-Fatihah. Setelah takbir kedua baca apa? Sholawat kepada Nabi. Setelah takbir ketiga baca apa? Allahumma ighfir lahu, doa untuk mayat. Setelah takbir keempat baca apa? Nah, bisa doa yang berikutnya, bisa juga salam. Kalau di Makkah, Madinah, setelah takbir keempat itu langsung salam, karena doanya telah dikumpulkan di takbir ketiga. Di daerah kita, Imam Syafi'i mengajarkan mazhab Syafi'i setelah takbir keempat tambah doa berikutnya. Setelah itu baru baca salam. Jadi kembali ke kaji kita tadi, insyaallah kita akan bahas di bulan kitab Qawaid Al-Arba', pengarangnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Kitabnya insyaallah selesaikan menjelang malam ini. Nanti saya kirim, saya buka dari komputer yang ada PDF, ada teks Arabnya dan terjemahnya, nanti saya kirim untuk bisa dipelajari, dimiliki. Sekiranya bisa dikopi bagus sekali. Jadi kalau ketika belajar kita buka kertasnya, lalu di mana yang perlu dicatat, baik untuk santri ataupun untuk yang lain. Karena kata ulama, al-ilmu kasayyid, al-ilmu kasayyid, ilmu itu bagaikan buruan. Faqayyiduhu bil kitabah, maka ikat ilmu itu dengan ditulis. Jadi kalau kita punya buku telah tertulis tidak masalah, berarti kita bukunya ada. Jadi kalau ada yang perlu ditambahkan tulisan. Mungkin demikian bahasan kita pada siang ini. Kita siap-siap sholat zuhur. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.